Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Azhar dengan NPM 201705157. Kali ini saya akan merekam kegiatan saya atas tugas responsi matematika diskrit untuk materi ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Yang pertama yaitu materi ke-6 mengenai matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N dengan M sebagai baris dan N sebagai kolom. Nah, jenis-jenis matriks sendiri terdiri dari pertama matriks baris, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Ordo dari matriks baris sendiri berbentuk 1 kali N. Disebut juga vektor baris. Contohnya seperti ini. Lalu matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Secara umum, ordo matriks kolom adalah M kali 1. Disebut juga vektor kolom. Contohnya seperti ini. Selanjutnya itu matriks 0, yaitu matriks yang semua komponennya berisi bilangan 0. Matriks 0 dinotasikan dengan 0 M kali N, yaitu seperti ini matriks 0. Matriks persegi atau matriks bujur sangkar adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyak kolomnya. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu komponen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Ini disebut dengan diagonal utamanya. Selanjutnya yaitu matriks identitas, yaitu nama lainnya adalah matriks satuan, adalah matriks diagonal yang semua komponen unsurnya komponen unsur diagonal utamanya adalah 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Matriks identitas dinotasikan sebagai IN kali N atau IN. Nah, seperti ini. Jadi semua anggotanya 0 kecuali diagonal utamanya. Matriks diagonal yaitu adalah matriks persegi yang unsur selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Jadi selain unsur utamanya ini, semua nilai anggota dari matriks ini adalah 0. Untuk matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini kan diagonal utamanya. Dia akan membentuk segitiga di sebagian atas ini. Dan selain segitiga atas ini, anggota lainnya adalah 0. Nah, sebalik dari matriks segitiga bawah, yaitu adalah kebalikan dari matriks segitiga atas, yaitu matriks segitiga bawah, yaitu matriks segi yang semua komponen atau unsur di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi, ini kan segitiganya. Nih, ini kan diagonal utamanya, terus jadi membentuk segitiga. Jadi, selain dari segitiga ini, anggota lainnya adalah 0. Selanjutnya yaitu matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua komponen diagonal utamanya merupakan bilangan yang sama. Jadi satu diagonal utama ini merupakan bilangan yang sama atau unsur yang sama. Selanjutnya itu transpose matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Transpose dari matriks M dinyatakan sebagai M3. Nah, seperti ini contohnya. Dari baris ini menjadi kolom D-nya. Sebuah matriks disebut simetris bila transposenya sama dengan aslinya. Hanya matriks segi yang bisa melakukan simetris. Oleh karena itu, matriks M berukuran N kali N adalah matriks simetris bila MIJ sama dengan MJI. Untuk I dan J antara 1 sampai dengan N. Adapun operasi matriks yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks seperti hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama, seperti pada contoh sebagai berikut. Selanjutnya yaitu perkalian skalar, yaitu matriks dapat dikalikan dengan sebuah skalar. Seperti contoh ini, 5 dikali matriks, maka bilangan skalar atau 5 ini dikalikan tiap-tiap elemen pada matriks. Lalu selanjutnya itu perkalian dua buah matriks. Matriks dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Bisa teman-teman lihat pada contoh berikut ini. Selanjutnya yaitu sifat-sifat matriks. Seperti pada bagian ini A tambah B sama dengan B tambah A tambah B tambah C itu sama dengan A plus B tambah C. K dikali AB sama dengan KA kali B. AB kali C sama dengan A kali BC.
A dikali B plus C sama dengan AB plus AC, lalu A plus B dikali C sama dengan AC plus BC. AB itu tidak sama dengan BA. Lalu selanjutnya determinan matriks. Setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut dengan determinan, yang dinyatakan dengan det M atau garis lurus atau garis mutlak M. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan suatu matriks, yaitu pertama dengan cara metode Sarus. Nah, metode Sarus itu seperti ini. Jadi ini adalah rumusnya. Ini untuk lambang inverse matriks yaitu A-1. 1 per determinan dari A dikali dengan adjoint A. Adjoint adalah transpose dari kofaktor. Jadi pertama untuk mencari kofaktor adalah mencari minor dan juga kofaktornya seperti cara berikut ini. Nah, jadi untuk mencari kofaktor dari baris pertama itu dengan cara membuang baris pertama, mencari kofaktor nilai baris kedua, membuang baris kedua dengan cara berikut ini, bisa teman-teman lihat dan juga dibahas pada materi sebelumnya, dan juga mencari kofaktor baris ketiga dengan mencoret baris ketiga pada matriks, lalu sehingga kita dapatkan kofaktor seperti berikut ini. Nah, nanti kofaktornya kofaktor yang tadi itu dibalik menjadi AT, A-nya diputar maka menjadi kofaktornya disebut dengan matriks adjoint kofaktor. Nah, nanti hasil dari adjoint kofaktor ini dimasukkan lagi ke rumus yang awal sebelumnya. Jadi inverse matriks sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint kofaktor, sehingga hasilnya adalah sekian. Lalu cara yang kedua yaitu menggunakan metode Gauss-Jordan. Caranya yaitu bahwa matriks A itu dipisahkan dengan satu baris dengan matriks identitas. Maka hasilnya nanti itu akan menjadi matriks identitas bergaris dengan matriks inverse-nya. Dalam hal penjalanan matriks sementer digunakan fokus diagonal utama. Jadi kita itu fokusin diagonal utamanya dulu, dan nanti setelah diagonal utama telah membentuk 1, 1, 1, di mana itu merupakan identitas atau matriks identitas, nanti untuk mencari matriks identitas yang sebelah sini, nanti kita tinggal melakukan operasi untuk mengurangi elemen lainnya sehingga menjadi 0. Itu tadi adalah penjelasan mengenai materi ke-6 dan ke-7. Selanjutnya yaitu materi ke-8, yaitu mengenai kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma atau penyelesaian. Contohnya masalah pengurutan atau solve, ada puluhan algoritma pengurutannya. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang atau space dari memori. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah suatu masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu. Jadi menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasannya yang pertama yaitu setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lainnya pun tidak sama. Yang kedua, compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler yang lainnya juga tidak sama. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak atau pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N.
Sedangkan kompleksitas ruang atau SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan dari N. Ukuran masukan N adalah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya, algoritma pengurutan 1000 elemen larik atau array, maka N-nya adalah 1000. Algoritma dari TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N-nya adalah 100. Algoritma perkalian dua buah matriks berukuran 50 kali 50, maka N-nya adalah 50. Dalam praktek perurutan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Nah, yang pertama kita membahas mengenai kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi, antara lain adalah operasi baca tulis, operasi aritmatika, operasi pengisian nilai atau assignment, operasi pengaksesan elemen larik, operasi pemanggilan fungsi atau crossover, dan lain sebagainya. Contoh operasi khas di dalam algoritma adalah algoritma pencarian di dalam larik, algoritma pengurutan, algoritma penjumlahan dua buah matriks, dan algoritma perkalian dua buah matriks. Nah, selanjutnya yaitu kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam, yaitu pertama, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu yaitu di mana merupakan kebutuhan waktu maksimumnya. Yang kedua yaitu kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, yaitu di mana kebutuhan waktu minimum suatu algoritma. Selanjutnya yaitu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, yakni merupakan kebutuhan waktu secara rata-ratanya. Selanjutnya itu kompleksitas waktu asimptotik. Jadi pertumbuhan Tn dengan N kuadrat itu seperti yang bisa kita lihat untuk perbandingannya di tabel berikut ini. Untuk N yang besar, pertumbuhan Tn sebanding dengan N kuadrat. Pada kasus ini, Tn tumbuh seperti N kuadrat tumbuh. Tn tumbuh seperti N kuadrat tumbuh saat N bertambah. Kita katakan bahwa Tn berorder N kuadrat dan kita tuliskan Tn sama dengan On kuadrat. Notasi Big O disebut dengan O besar atau Big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Definisinya yaitu Tn sama dengan Big O Fn dibaca Tn adalah Big O Fn yang artinya Tn berorder paling besar Fn bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn lebih kecil sama dengan dari konstanta Fn. Untuk N lebih besar dari sama dengan N0. Fn adalah batas lebih atas atau upper bound dari Tn untuk N yang besar. Pengelompokan algoritma berdasarkan notasi Big O-nya yaitu seperti berikut. Nah, urutan spektrumnya kompleksitas algoritma adalah untuk sekian ini di bagian seperti ini disebut dengan algoritma polinomial. Sedangkan untuk berpangkatan itu jika sudah berpangkat itu disebut dengan algoritma eksponensial. Selanjutnya yaitu materi ke-9 mengenai graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskret dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, representasinya misalnya untuk para antar objek itu disebut dengan nokta, antara lainnya adalah nokta, bulatan, atau titik. Hubungan antar objek sendiri yaitu merupakan garis ini. Jadi ini garis. Untuk A, B, C, D-nya ini disebut dengan nokta, bulatan, atau titik. Nah, definisinya yaitu graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan antara V dan E. Ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau node. Dan E adalah himpunan sisi atau edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Sebuah simpul pada graf dinomori dengan misalnya huruf. Dari huruf alfabet A sampai Z, atau bilangan 1 hingga sekian, dan huruf dan bilangan yaitu A1, A2, dan sekian. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan E1, E2, E3, dan seterusnya, sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V.
Contohnya, G1 ini adalah graf yang ini, graf dengan simpul V dan himpunan sisi E. Jadi V-nya kita bisa lihat atau vertisenya itu 1, 2, 3, dan 4. Untuk E-nya itu kita memiliki edges-nya yaitu memiliki garis 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Jadi kalau untuk 2, 1 itu sama dengan 1, 2. 3, 1 itu sama dengan 1, 3, dan seterusnya. Nah, graf seperti ini kita sebut dengan graf sederhana. Selanjutnya yaitu G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Jadi V-nya masih sama, yaitu vertisenya masih ada 1, 2, 3, 4. Yang berbeda adalah di sini graf yang seperti ini disebut dengan graf ganda. Karena pada beberapa sisi atau edges-nya yaitu memiliki sisi yang ganda, seperti pada E7 dan E6, juga E3 dan E4. Jadi pada satu garis ini yang 4, 3 ini dia memiliki sisi E6 juga sisi E7. Pada edges 1 dan 3 itu memiliki garis E3 dan juga E4. Inilah yang disebut dengan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges. Selanjutnya yaitu graf loop atau kalam. Itu tuh hampir sama dengan graf sisi ganda tadi atau graf ganda, hanya saja pembedanya yaitu pada satu titik itu memiliki loop atau lingkaran atau kalang seperti ini. Jadi dia bermulai pada satu titik dan berhenti di satu titik itu sendiri. Nah, jenis-jenis graf itu berdasarkan ada atau tidaknya gelang ada dua. Jadi pertama graf sederhana atau simple graph itu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan yang tak berurut atau unordered pairs. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang ada dua macam graf tak sederhana, yaitu seperti ini tadi, graf ganda dan juga graf semu. Graf ganda atau multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Sedangkan graf semu atau pseudograf, graf yang mengandung gelang atau loop atau kalang, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Jenis-jenis graf sendiri antara lain contohnya yaitu graf tak berarah, undirected graph, atau graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Yang kedua yaitu graf berarah atau directed graph atau diagraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur atau arc. Busurnya itu penulisannya yaitu dengan busur U, V. Simpul U adalah simpul asal atau initial vertex, sedangkan simpul V adalah simpul terminal atau terminal vertex. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu adjacent atau bertetangga. Jadi dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, lalu simpul 3 bertetangga dengan simpul 4. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan sisi simpul 4 karena tidak ada garis yang menghubungkan antara 1 dengan 4. Selanjutnya yaitu insiden atau bersisian. Untuk sembarang sisi E, U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V bila sisi 2, 3 bersisian, contohnya yaitu sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, sisi 2,4, 24 ini bersisian dengan simpul 2 dan 4, tetapi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4 ini tadi. Selanjutnya yaitu isolated vertex atau simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Nah, contoh dari graf seperti berikut, yaitu simpul 5 ini adalah simpul terpencil yang mana simpul ini tidak bertetangga dengan simpul lainnya. Null graph atau empty graph atau graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut dengan sebagai graf kosong. Ditulis dengan N kecil. N-nya adalah jumlah simpul. Jadi contohnya kayak gini. Dia tuh nggak ada sisi atau garis yang menghubungkan antara tiap noktahnya.
Graf di atas adalah graf kosong yang ditulis dengan N5. Selanjutnya yaitu mengenai degree atau derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah dV menyatakan derajat simpul V. Contohnya adalah seperti berikut. Sisi terpencil adalah simpul dengan dV sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelap atau loop dihitung dengan berderajat 2. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dV 2G plus E. Untuk degree atau derajat sendiri, simpul yang berderajat 1 disebut dengan anting-anting atau pendan vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D input V dan D output V. Dalam hal ini, D in V adalah derajat masuk atau in degree atau adalah jumlah busur yang masuk ke simpul V. Sedangkan D out adalah derajat yang keluar atau out degree merupakan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Dan dV adalah penjumlahan dari D in plus D out. Untuk path atau lintasan adalah lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan atau Vn di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya. Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2, V1, V2, dan seterusnya sehingga En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Lintasan sederhana atau simple path jika semua simpulnya berbeda. Setiap sisi yang dilalui hanya sekali. Lintasan tertutup adalah atau closed path adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lintasan terbuka atau open path adalah lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan merupakan jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Bisa kita lihat untuk contohnya, yaitu lintasan 1, 2, 4, 3. 1 dari 1 sini, kedua, keempat, dan ketiga adalah lintasan sederhana dan terbuka. Kenapa dia terbuka? Karena dia tidak berhenti di titik dimulainya tadi, di titik 1. Jadi dia berhentinya kan di titik 3. Jadi masih ada opennya di sini pada garis 1, 3. Nah, lintasan 1, 2, 4, 3, 1, 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Karena lintasannya itu kembali lagi ke titik mulanya tadi. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2 bukan lintasan sederhana, tetapi lintasan terbuka. Kenapa dia disebut dengan bukan lintasan sederhana? Karena simpulnya dia melalui simpul 2, edges 2 ini 2 kali, yaitu pada saat lintasan 1, 2 dan 3, 2. Lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang lintasan 3. Itu tuh dihitung dari berapa baris kita lalui. Jadi kayak 1, 2, 3. Begitu. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya untuk responsi matematika diskrit kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.